Ulang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini Pak. Jadi wawancara ini adalah bagian dari tugas pendidikan guru penggerak untuk menyelesaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Ya. Jadi di sini kami sebagai CGP itu ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah 2-3 orang. Nah, salah satunya adalah kepala sekolah dari sekolah kami bertugas. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak, yaitu sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Nah, untuk sesi wawancara ini Pak, jadi nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, dan mohon Bapak menjawabnya sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kita gitu. Ya. Jadi saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Ya, silakan Bu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih ya. Sebelum saya jawab, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan wawancara ini bisa memberikan nilai tambah sebagai calon guru penggerak Bu Mary. Mudah-mudahan nanti lancar. Itu ya. Nah, jadi pertanyaan tadi yang Ibu sampaikan kepada saya tentang dilema etika atau bujukan moral, itu sekolah kita berada pada posisi yang memang akan ditemui banyak dilema etika atau kasus bujukan moral Bu, karena kita berada di pulau kan. Iya. Nah, jadi salah satu identifikasi saya sebagai kepala sekolah, tentu banyak sekali kasus yang terjadi tentang dua hal tadi. Yang pertama contohnya adalah ketika Bapak Ibu guru meninggalkan tugas di kota, karena kita berada di pulau yang tidak ada transportasi tiap hari, maka akan terjadi dua hal antara kepala sekolah dan guru tersebut gitu kan. Nah, contoh kasus tadi saya sampaikan, kalau misalkan orang tuanya sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, atau suami sakit, tentu ada dua hal kepentingan. Jadi dilema lah di situ. Bagaimana kepala sekolah harus tetap mengedepankan proses pembelajaran. Nah, yang kedua tentu identifikasinya adalah bujukan moral kan. Jadi bagaimana kepala sekolah memberikan keputusan yang benar-benar sesuai dengan moralitas, dengan kepedulian Bapak Ibu guru tadi kan. Kalau misalkan orang tuanya mau operasi, misalkan istri juga mau operasi, atau anak mau operasi, jadi identifikasinya kita ada dua. Apakah itu langsung terkait dengan keluarga atau tidak? Kalau misalkan itu tugas, nah berarti dia tidak mengandung dilema, memang itu tugas negara, contoh CGP, mungkin PP, mungkin fasilitator. Jadi ada dua identifikasinya. Yang pertama langsung berkaitan dengan yang bersangkutan, guru sebagai pembelajaran di SMA kita. Yang kedua memang tugas negara. Seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ada identifikasi dulu. Setelah ada identifikasi, maka kita akan membuat keputusan bersama dengan Bapak Ibu guru tadi. Contoh kasus misalkan ibu ini orang tuanya sakit, maka kita membuat keputusan bersama dengan ibu yang bersangkutan. Berapa hari saya memberikan izin untuk mengantar, menunggu orang tuanya operasi di rumah sakit. Nah, itu secara moral dan etika. Kemudian di dalam tugasnya, ibu ini atau bapak ini tetap harus melaksanakan tugas di sekolah. Contoh yang pertama adalah memberikan tugas. Siapa yang mengawasi? Tentu Bapak Ibu guru yang piket atau yang kosong, atau saya sebagai kepala sekolah berkewajiban, bertanggung jawab untuk memastikan proses pembelajaran itu. Jadi di satu sisi Bapak atau Ibu guru dapat mengantar orang tuanya sakit tadi operasi, tapi di satu sisi anak-anak tetap mendapatkan haknya belajar di sekolah. Seperti itu Bu. Oke Pak.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi prosedurnya memang di SMA kita tidak tertulis Bu ya. Iya Pak. Jadi dilema etika atau masalah-masalah yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru secara langsung memang kita tidak ada buat peraturan. Tetapi selama ini saya membuat komitmen bersama. Bagaimana langkahnya? Yang pertama tentu langkah atau prosedur Bapak Ibu guru itu harus meminta izin kepada saya sebagai kepala sekolah langsung menghadap saya. Makanya nanti di dalam ruangan saya kita ada kesepakatan bersama. Jadi bagaimana berapa hari, berapa lama Bapak Ibu meninggalkan sekolah dan apa saja tugas-tugasnya, kapan kembali lagi ke sekolah. Jadi kita sudah ada kesepakatan. Jadi satu sisi saya tidak mencederai rasa kemanusiaan Bapak Ibu guru, satu sisi Bapak Ibu guru juga tidak meninggalkan tugas pokok memberi pembelajaran di sekolah. Jadi dua-duanya ada win-win solution, apakah itu etika, apakah itu rujukan moral. Jadi dua-duanya sama terpenuhi seperti itu. Jadi kita memanggil guru yang bersangkutan tadi, kita ada kesepakatan. Kemudian yang kedua saya tentu memanggil wali kelas atau guru piket untuk memberitahu bahwa guru ini akan meninggalkan sekolah kita karena urusan tadi, apakah dilema etika atau rujukan moral, tergantung kasusnya apa, seperti itu Bu. Oke, berarti di sana Bapak sudah menempuh langkah-langkah seperti nilai-nilai apa gitu, nilai kebajikan apa yang ada pada guru kita ini gitu ya Pak. Kemudian Bapak juga mengidentifikasi gitu kan Pak. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, jadi dalam perjalanannya bukan kami tidak ada kesepakatan yang tulis, maka itu akan saya sampaikan di dalam rapat-rapat misalkan atau di kombel bahwa kita ada kesepakatan bersama ketika Bapak Ibu guru itu izin karena anaknya sakit, orang tuanya sakit, atau mau operasi atau ada musibah meninggal tadi gitu kan. Jadi kita sudah menyampaikan di dalam rapat majelis guru dengan TU, atau kita sampaikan di komunitas belajar yang sudah kita laksanakan. Jadi di situ ada komitmen Bapak Ibu guru. Jadi ketika saya sudah menyampaikan ini, ada sebagian kecil bahwa saya sebagai kepala sekolah memberikan toleransi, memberikan nilai-nilai bahwa saya memberikan hak-hak juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir yang di Pulau Numbing tadi, karena transportasi tidak lancar saya memberikan hak itu gitu. Tetapi satu sisi guru, Bapak Ibu guru juga harus melaksanakan tugasnya. Jadi ada kesepakatan bersama gitu, walaupun tidak tertulis, tapi alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik selama ini. Iya, berarti sudah ada kesepakatan gitu ya Pak ya. Kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan ini mungkin memang tidak mudah gitu bagi Bapak sebagai kepala sekolah, banyak pro kontra gitu untuk keputusan yang sudah Bapak ambil ini. Kemudian bagaimana, apa saja gitu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu tantangan pasti ada Bu ya. Kita sebagai kepala sekolah sudah memberikan waktu, kadang Bapak Ibu guru itu menambah. Nah iya kan, ketika contoh misalkan orang tuanya operasi, ternyata yang kita sepakati tadi 3 hari tidak cukup, otomatis Bu guru tadi atau Pak guru tadi akan memberikan informasi ke saya melalui telepon atau WA, tentu menambah hari. Nah di situ tantangan yang terjadi kepala sekolah, apakah memberi izin atau tidak, karena kesepakatan pertama tadi 3 hari misalkan. Nah jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah tentu ini punya tantangan. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentu membuat kebijakan bagaimana win-win solution gitu kan, karena ini memang bapaknya masih operasi atau orang tuanya masih operasi, tentu saya memberikan toleransi lagi 1 hari misalkan, tapi besok harus pulang ke sekolah untuk memberikan pembelajaran kepada muridnya. Tentu tantangannya saya menambah lagi, memanggil guru PK tadi atau Bapak Ibu guru yang kosong atau saya sendiri untuk bertanggung jawab pada kelas yang ditinggalkan. Jadi tantangannya memang sama-sama Bu. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang ada tentu tambah pekerjaan kan gitu kan. Nah, cuman saya sampaikan bahwa dilema etika atau rujukan moral ini pasti semua orang kan terjadi, hanya waktu dan tempatnya yang belum. Orang tua kita sakit, istri sakit, suami sakit, anak sakit. Jadi itu adalah
sesuatu yang mungkin akan menimpa ke semua guru, cuman kapan waktunya yang belum tahu. Jadi tantangannya itu pasti ada, Bu. Bagi Bapak Ibu guru juga tantangannya besar kan. Saya telah meninggalkan tugas sebagai guru, nah, maka tantangannya bagaimana dia menyiapkan tugas kepada siswa-siswanya itu dengan baik, dengan bagus, sehingga muridnya tetap mempunyai hak mendapatkan pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Iya, berarti dua belah pihak berarti ya Pak ya untuk tantangannya, Bapak sebagai pengambil keputusan, dan tentunya untuk gurunya juga ada tantangan gitu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tadi kan kita untuk dilema etika ini antara benar dan benar gini Pak. Jadi kita memang benar gitu dia ngambil langkah ini benar, dan langkah yang satu lagi keputusannya juga benar gitu. Nah, apakah ada jadwal tertentu gitu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Jadi tadi udah saya sampaikan bahwa untuk kasus-kasus seperti dilema etika, rujukan moral itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentu tidak membuat jadwal. Jadi kapan Bapak Ibu guru itu ada misalnya masalah tadi rujukan moral yang dibilang bahwa satu sisi saya harus melaksanakan tugas sebagai guru, satu sisi juga saya melaksanakan tugas sebagai seorang anak kan gitu. Jadi sama-sama benar. Jadi memang saya tidak membuat jadwal, hanya sudah menjadi kesepakatan tadi sebelum itu terjadi maka guru juga harus memberitahu kepala sekolah, minta izin menghadap ke saya apa permasalahannya, masukkan tujuan masalah yang ada tadi, sehingga saya akan membuat komitmen bersama, keputusan bersama bahwa ibu atau bapak guru saya berikan izin, tetapi bapak ibu guru juga terus melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, jadi tidak terjadwal. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah saya juga menyelesaikan pada waktu itu juga? Iya, harus. Jadi kan kadang ini karena kita di pulau tadi kan, kadang baru ditelepon sama saudara, maka harus hari itu juga kita pulang, kita harus ke kota kan gitu kan. Jadi hari itu juga bapak ibu kita panggil, kita selesaikan berapa hari bapak ibu minta izin, berapa hari harus meninggalkan sekolah kita yang jauh, transportasinya susah. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus memberikan kemudahan kepada bapak ibu guru, dan mungkin saya tunggu sedangkan orang tua sudah menanti, atau istri sudah menanti, atau suami sudah menanti, atau anak sudah menanti di rumah sakit gitu ya. Jadi itu tidak terjadwal, setiap saat pasti akan terjadi, setiap waktu akan terjadi, sehingga saya tidak perlu membuat jadwal, dan hari itu juga kita harus selesaikan bersama dengan guru yang bersangkutan. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi untuk kasus ini setiap keputusan yang Bapak ambil, terutama itu menyangkut kepentingan dari gurunya ini yang memang kita anggap itu benar gitu, dan satu sisi dia juga harus mengerjakan tugasnya di sekolah gitu. Maka waktunya itu berhubungan kondisi kita di sekolah pulau juga, dan Bapak mau tidak mau harus memutuskan secara cepat gitu ya Pak di sekolah gitu. Nah, mungkin ini bisa juga menyesuaikan dengan keputusan-keputusannya yang memang bisa ditunda, ya mungkin bisa gitu ya Pak ya, membutuhkan waktu yang lama gitu. Kemudian lagi dalam pengambilan keputusan ini, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang benar-benar tadi itu Pak, jadi dilema etika? Ya, memang kebetulan tadi saya sampaikan sekolah kita itu di daerah terpencil di pulau, jadi rasa kebersamaan itu akan kuat gitu ya, apalagi kita sedikit, personel bapak ibu gurunya sedikit. Jadi salah satu keuntungan dari keberadaan kita di sekolah terpencil, kemudian guru sedikit, ketika terjadi kasus-kasus seperti ini, maka bapak ibu guru yang lain pun akan mensupport, jadi akan mendukung bahwa bapak ibu guru ini meninggalkan sekolah, tetapi karena memang ada peristiwa yang tadi benar-benar saya harus meninggalkan sekolah,
karena orang tuanya sakit atau istrinya sakit atau sudah sakit kan gitu kan. Iya. Jadi mereka sama-sama mengerti itu, jadi saling mensupport tadi, karena suatu ketika pasti akan terjadi juga kan gitu kan, entah siapapun itu, kapan dan waktunya yang belum tahu. Jadi keuntungan saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir yang pertama tadi memang karena gurunya sedikit, senasib sepenanggungannya itu besar, rasa tanggung jawab bersama itu besar, sehingga saling mensupport. Oh, kalau ada bapak ibu guru yang meninggalkan tugas karena orang tuanya sakit, mereka siap membackup itu, memberikan tugas, kemudian mengamati, dan yang menjadi keuntungan lagi bahwa di sekolah kita itu lokalnya sedikit. Iya, betul Nah, Pak. kita kan hanya 5 lokal, maka untuk memberikan tugas, mengawasi itu akan lebih mudah. Beda dibandingkan mungkin lokalnya yang 50 lokal gitu kan, tentu akan sulit karena kita hanya 5 lokal. Disitulah salah satu juga keuntungan kita di sekolah di pulau. Seperti itu, Bu. Ya, jadi seperti nilai-nilai kebersamaan Ya, gitu ya, betul Pak. ya. Lebih ke rasa peduli gitu. Ya. Jadi itu yang bisa mendukung gitu keputusan yang sudah Bapak ambil. Ya, dari ketiga tadi kan, dari bapak Iya. ibu gurunya, dari kondisi Kondisi sekolahnya, sekolah kita, dari jumlah muridnya. Jadi faktor-faktornya memang banyak yang mendukung kita bagaimana membuat keputusan itu bisa berjalan gitu kan. Satu Iya. sisi mereka tidak saya berikan pressure gitu kan, saya kasih waktu, dan di sisi anak ini mendapatkan hak belajar kan, gitu. Itu yang terpenting. Jadi rasa peduli di situ itu memang sangat kuat sekali di SMA kita. Jadi rasa mensupport gitu ya, karena pasti tadi suatu ketika saya akan mengalami itu gitu ya. Jadi rasa kebersamaan itulah, Bu, yang masih kita rasakan di sekolah kita. Mungkin beda dengan sekolah yang lain gitu Iya. ya, seperti itu. betul Pak. Lanjut ya Pak. Ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, ya. Jadi nilai-nilai sangat banyak yang bisa kita rasakan. Pertama tentu karena sekolah kita adalah sekolah kecil tadi. Jadi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling peduli, jadi saling mensupport gitu ya, bahwa ketika suatu bagian itu sakit maka seluruhnya akan merasa sakit. Itu yang saya rasakan luar biasa, dukungan saya kepada bapak ibu guru, dan bapak ibu guru pun sudah paham itu gitu. Jadi saya sebagai kepala sekolah sudah tidak terlalu berat ketika terjadi hal-hal yang kasus-kasus seperti itu, baik itu dilema, baik itu etika gitu ya. Jadi bapak ibu guru yang lain sudah tahu gitu ya. Jadi apa ya, ketika terjadi hal-hal yang seperti itu tuh kawan-kawan sudah paham gitu ya, jadi sudah merasakan itu. Jadi ketika saya mengambil keputusan di 5 etika, oh bahwa saya akan mengizinkan bapak itu mungkin 1 minggu Iya. atau mungkin 2 minggu, jadi yang lain tidak ada iri hati gitu loh. Jadi oh mereka sudah sangat menerima itu. Oh itu terjadi pada bapak ibu guru yang lain, nanti suatu ketika mungkin terjadi kepada saya. Nah, Iya, jadi kesadaran di situlah, jadi saling memahami bahwa memang kasus dilema etika atau kejujuran moral itu pasti akan terjadi pada siapapun gitu. Cuman waktu dan tempatnya yang kita tidak tahu gitu. Jadi mereka sudah merasakan itu karena kita tadi ada di daerah pulau yang terpencil, transportasinya susah. Jadi rasa kebersamaan itulah yang mungkin tertanam pada bapak ibu guru kita di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Jadi nilai-nilai yang ditanam dari terjadinya kasus ini sangat banyak sekali. Jadi saya yakin dan percaya bapak ibu guru yang lain misalkan tidak terkena, istilahnya tidak mengalami gitu ya, kasus dilema etika atau kejujuran moral pun, mereka dengan sukarela, dengan senang hati akan menjalankan tugas yang saya berikan untuk menggantikan atau mungkin mengawasi atau memberikan tugas kepada bapak ibu guru. Dan yang paling saya senang adalah bapak ibu guru ketika menjalankan tugas di sekolah dia bisa menjalankan secara daring kan gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi bapak ibu guru di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir sudah bagaimana menguasai teknologi IT, bagaimana kemarin pengalaman di COVID gitu kan, pembelajaran daring, sehingga hal ini tidak menyulitkan bapak ibu guru, dan siswa-siswa kita pun sudah terbiasa itu. Jadi nilai-nilai itulah, Bu, yang mungkin membuat saya sebagai kepala sekolah tidak terbebani, tidak menjadi masalah, tidak menjadi hambatan bagi anak-anak kita
anak-anak desa Nombing untuk tetap menerima pembelajaran dengan baik. Segitu kira-kira seperti itu, Bu. Oke, berarti luar biasa sekali ya Bapak, walaupun berat gitu dalam memutuskan sesuatu. Kalau dari yang saya tangkap, berarti Bapak dalam pengambilan keputusan ini memang lebih mementingkan gitu keberpihakan kepada kebutuhan peserta didik kita, atau kebutuhan yang penting si peserta didik kita ini masih tetap menjalankan proses belajar mengajarnya, walaupun keputusan yang Bapak ambil tadi mengizinkan kepada gurunya gitu. Betul. Kemudian tentunya keputusan yang Bapak ambil juga harus bisa Bapak pertanggungjawabkan gitu ya Pak, ya sebagai kepala sekolah gitu, dan juga memikirkan gitu nilai-nilai kebajikan universal apa gitu yang terkandung dalam keputusan yang sudah Bapak ambil. Luar biasa sekali untuk Bapak sebagai kepala sekolah yang begitu banyak tantangan yang dihadapi di sekolah pulau, sekolah kita SMA Negeri 1 Bintang Pesisir gitu Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga sebagai pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah gitu, karena kan secara tidak langsung gitu saya juga mengamati Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah gitu Pak. Terima kasih sekali lagi ya Pak atas waktunya, dan wawancara ini bisa berjalan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Bu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan proses TGP itu bisa berjalan lancar sampai akhir, sehingga nanti Ibu juga bisa dinyatakan lulus sebagai CGP lagi, bukan menjadi C, berarti menjadi GP gitu ya, guru penggerak, bukan lagi C lagi lah. Nah kira-kira seperti itu Bu ya. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih sudah mewawancarai saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, selamat pagi. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, pagi ini baik. Gini Pak, perkenalkan saya Mary Satria dari SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Jadi saya adalah CGP Angkatan 11, sedang menempuh pendidikan guru penggerak di Kabupaten Bintan gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya melakukan kegiatan wawancara ini Pak. Jadi untuk wawancara ini Pak merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin gitu Pak. Jadi kami nanti akan menganalisa kasus bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang pernah ada gitu di sekolah yang Bapak pimpin ini, seperti itu Pak. Dan untuk sebelumnya saya mohonkan untuk Bapak memperkenalkan diri gitu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan dan juga kenapa terpilih untuk diwawancarai yang mungkin tidak berarti sekali buat Ibu, tapi paling tidak gambaran ya. Perkenalkan, saya Paniran, Kepala SMP Negeri 3 Bintan, yang kesehariannya memimpin sekolah ini. Sekolahnya agak besar memang, siswanya 611. Oke, mungkin itu aja perkenalan. Terima kasih Pak untuk perkenalannya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa gitu Pak. Ini berarti bagi saya gitu, karena kan pembelajaran juga untuk saya. Nah, untuk kegiatan wawancara ini Pak, nanti saya akan ajukan 8 pertanyaan kepada Bapak. Jadi mohon Bapak untuk menjawabnya sesuai dengan kondisi yang sudah Bapak alami di sekolah ini gitu. Kita mulai ya Pak dari pertanyaan pertama. Untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih ya. Di dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah, memang ada kalanya yang disebut dilema. Ya namanya dilema berarti kan harus pilih salah satu ya.
kalau dilema etika itu kan yang saya pahami bahwa untuk memilih atau memutuskan dari yang benar dan juga satunya benar. Iya. Hanya saja kita juga harus berpedoman pada skala prioritas ya. Pasti kalau untuk memilih itu kalau misalkan dua-duanya sama itu nggak mungkin, pasti ada bedanya Iya, kan. betul. Dari situ kita juga tetap berpedoman bahwa yang kita pilih ya yang bermanfaat lah, karena memang kalau dua-duanya benar kita menghadapi sesuatu ya yang apa yang bagus lah ya, jadi yang bagus dari yang bagus kan gitu. Iya. Mungkin itu saja. Mungkin nanti terkait penjelasan berikutnya saya juga tidak tahu apa yang ditanyakan, tapi yang jelas mengidentifikasi permasalahan itu tidak gampang memang. Latar belakangnya apa dan lain sebagainya, setelah ditemukan ternyata sebetulnya dua-duanya bisa dipahami benar, tapi kan harus kita putuskan salah satu yang terbaik dari yang Iya, baik. betul. Mungkin itu aja Iya. kalau yang dari posisi ini, mungkin itu. Oke. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Itu semua tidak terlepas karena kepala sekolah itu kan hanya jabatan ya. Di bawah kepala sekolah ada perangkat ya. Jadi kepala sekolah bukan tangan besi ya. Jadi kita punya wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan juga mungkin OSIS. Sesuai bidangnya kita minta pendapat beliau-beliau, mungkin yang terbaik di mana, yang terbaik seperti apa, sehingga nanti keputusan itu meskipun keluar dari mulut saya, tetapi itu sudah melalui kolaborasi dari mungkin ya pembantu-pembantu saya, termasuk kalau misalkan cukup di sini, kalau perlu ya mungkin dari guru-guru juga. Bahkan penjaga sekolah pun kalau idenya bagus ya nggak apa-apa, seperti itu. Jadi tidak bukan tangan besi harus begini kepala sekolah, walaupun mungkin di perjalanan ide yang pertama, idenya kepala sekolah tidak dipakai juga nggak apa-apa, legowo gitu aja. Berarti kolaborasi lah di dalam menentukan itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan gitu untuk mengambil keputusan itu? Mungkin bisa Bapak contohkan kasusnya, apa yang harus Bapak putuskan seperti itu? Contoh ini berangkat dari kasus misalkan ada seorang guru ya, kemudian waktunya ngajar nggak mengajar. Setelah kita dalami, ternyata memang ada faktor malas gitu. Tapi saya harus punya bukti otentik, bukti bahwa pada jam ini saya dokumentasikan, saya ini tanggal, jam, dan tidak hanya sekali. Jadi ada beberapa bukti bahwa itu benar, bahwa ini harus diperbaiki. Contoh seperti itu. Terus kita panggil gurunya, kemudian pelan-pelan kita sampaikan tugas seorang guru adalah mengajar, dan ketika itu kita tunjukkan data-data kita, ya tak ada ini respon yang istilahnya menolak, paling ya maaf Pak, akan saya perbaiki dan lain sebagainya. Jadi prosedurnya itu. Tapi itu pun tidak luput dari saran-saran dari
kurikulum, karena yang tahu persis kalau bidang pengajaran atau bidang ini kan kurikulum. Iya, Jadi betul. sebelum itu pun saya juga mohon apalah pendapat atau masukan dari kurikulum. Nah, lain lagi kalau misalnya kasusnya kasus tentang siswa, kami mintanya mungkin peng-OSIS, kemudian juga wakil kesiswaan, dan lebih-lebih lagi yang data yang lebih akurat, dan ini adalah dari BK. Iya. Itu loh sebenarnya seperti itulah. Jadi enggak istilah orang Jawa gak ujuk-ujuk, pasti kita dalami dulu apa gitu. Itu mungkin itu aja. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Dilema etika ya, begini, kita di depan sudah bicara bahwa dilema etika itu ada di dalam memutuskan di antara yang benar dan di mana pilih yang benar. Kebenaran, karena kebenaran kita itu belum tentu kebenaran orang lain, makanya yang lebih spesifik ya harus ada kolaborasi kan. Iya. Gitu. Jadi karena kan ada pendapat begini, benar kita belum tentu benar orang lain, Iya, belum betul, tentu Pak. benarnya umum. Jadi benarnya kita ini, apalagi kalau dikaitkan dengan di atas benarnya Tuhan kan, begitu ya. Mutlak Jadi ya, Pak. mutlak kan. Jadi hal-hal semacam itu tetap menjadi pertimbangan dan tetap berkolaborasi ya dengan warga sekolah gitu aja. Iya. Enggak. Berarti tetap kolaborasi yang utama ya, Pak. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak alami di sekolah ini gitu kan? Oh iya, jelas ada tantangan itu, karena meskipun apa dianggap satunya benar juga, kalau kita sodorkan pada mungkin wakil atau bahkan nanti disodorkan di rapat ya, itu kan pasti ada muncul ide-ide ya dari berbagai pihak yang kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin idenya agak kaku juga ya. Contoh kecil begini ya, di dalam nilai lah ya, sebetulnya guru menilai anak itu dengan apa ya, kategorinya masing-masing. Kalau ada ring dari katakanlah 20 sampai 100, sah-sah saja, benar-benar saja juga. Hanya saja ketika ada seorang guru yang menilai misalnya mata pelajaran A itu ada 40 ya, terus ada lain lagi, ada yang jauh ada 90, ringnya kan terlalu besar. Di dalam itu sebetulnya dia benar, tapi kita arahkan bahwa nilai itu dengan alasan apapun lah ya, karena apalagi sekarang kurikulum merdeka, tidak ada pemahaman bahwa anak itu kalau belum tuntas ya diulang lagi, sehingga mencapai target nilai yang ya yang umum lah, yang wajar lah. Kalau ada nilai 4 seseorang karena tidak mengerjakan tugas, terus lain lagi ada 9, kan terlalu jomplang. Meskipun itu benar, tapi saya pikir harus intervensi ya, Pak. Supaya masa nilai 4 ya, misalkan bahasa Indonesia, dia udah cakap bahasa Indonesia, udah modal, sudah mungkin 5, atau tinggal pengembangan mungkin jadi 6 atau jadi berapa kan gitu ya. Atau mungkin olahraga, sudah bisa lari-lari atau menerima bola, itu sudah modal. Gitu ya, jadi dalam hal ini memang dua-duanya benar, tapi kan kita harus seperti tadi harus ada pilihan, karena dilema etika harus kita pastikan dan kita perkuat
dengan mungkin juga arahan dari dinas, arahan dari ini bahwa itu, dan pandangan umum kalau nilai 4 itu kalau zaman-zaman kecil dulu nilainya merah. Iya, merah. Apa seburuk apa sih Iya. anak, apalagi sudah ada pemahaman bahwa anak tuh punya potensi, tinggal mengembangkan gurunya aja. Mungkin Benar, itu aja. Ya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di waktu untuk penyelesaiannya gitu, Pak? Ketika terjadi permasalahan ya, kita ada prinsip jangan menunda pekerjaan. Iya. Ya, ketika terjadi di situ kita sudah instruksikan kalau mungkin terkait dengan permasalahan siswa, misalnya permasalahan itu terjadi di mana. Kalau waktu itu terjadi pada saat guru mengajar, selesaikan di situ sesaat itu. Kalau di situ pun mungkin tidak, jadi ada hierarki penanganan kasus, penanganan pemilihan apa itu kasus itu begitu. Kalau di guru tidak selesai, mungkin minta bantu wali kelas. Kalau wali kelas mungkin juga sudah mentok nggak bisa, mungkin naik ke kesiswaan atau bahkan nanti tetap ujung-ujungnya ke BK ya. Di akhir bahkan saya buat katakanlah gini lah, jangan sampai ada, kalau memang itu permasalahan anak ya, permasalahan anak jangan sampai ke meja saya. Itu sudah mentok, berarti selesaikan hierarki seperti itu. Bukan berarti saya lempar batu atau lempar tanggung jawab. Tapi ketika permasalahan anak itu hierarki seperti itu akan enak kan itu ya. Mungkin itu yang tetapi tetap berprinsip kalau itu dilema etika sama-sama benar, pasti kita ada pilihan yang terbaik di antara dua itu. Masa suruh milih? Lain pula kalau nanti saya pilih saya atau dia, pilih dua-duanya kan nggak enak pula. Iya betul Pak. Ya. Iya, jadi kalau bisa diselesaikan secepatnya gitu ya Pak. Selain memang ini ada secara periodik, kalau itu misalkan katakanlah sudah ada penjadwalkan, misalkan evaluasi pembelajaran atau evaluasi selama bulan ini, kan itu memang terjadwal. Ada briefing di akhir bulan atau apa, itu kan masalah, baik ada masalah ataupun tidak kan tetap terjadwal. Tetapi ketika ada masalah sesaat itu ya secepat itu. Di lain ada yang terjadwal, mungkin briefing tertentu, dan ya sekali ada kasus ya cepat. Jadi tergantung ya Pak ya, itu kasusnya apa gitu kan, ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan selama kasus-kasus dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Oh, kalau mempermudah jelas, karena kita tadi kan sudah cakap di depan bahwa kita punya tim, kita bukan tangan besi, kita bukan ini. Saya katakan kalaupun ide saya nggak pas, saya legowo pakai idenya apa yang bantu saya, kan gitu ya. Itu dari sisi apa kemudahan. Kalau misalnya dari sisi tantangannya, ya namanya orang kepala 40 orang kadang-kadang sama hitamnya, tapi mungkin ada 1-2 yang tidak sepaham dengan kita, wajar. Saya berprinsip begini, ketika kita ada 40 orang, terus ada 2 atau 3 yang tidak sepaham dengan kita, itu wajar saja. Kecuali kalau udah sampai 50% nggak sejalan dengan kebijakan, itu baru memang perlu dipertanyakan juga. Tapi ketika ada 20 orang dengan kebijakan ini, ada 1 atau 2 yang mungkin
meskipun tidak secara terang-terangan nggak setuju, tapi dari sikapnya kan nampak dia setuju, itu wajar saja. Tapi kalau dari 20 itu 15 orang nggak setuju, ya sudah, kita harus kibarkan bendera. Kan apa gitu. Apa yang salah ini? Kan gitu. Saya ini yang tapi salah, gitu ya, Pak. iya, gitu, harus introspeksi. Tapi kalau namanya kita bersosialisasi, berinteraksi, entah faktor apa, karena mungkin dipengaruhi faktor latar belakang, mungkin ada masalah pribadi, dikaitkan dan lain sebagainya. Ya itu aja pedoman kita. Kalau kita tantangannya hanya 1-2 orang, ya kita jalan terus. Tapi kalau sampai ada 50% lebih, ya kita harus introspeksi, bahkan kita harus balik belakang gimana caranya, kan gitu. Kan gitu. Baik, itulah ibu juga merasakan, mungkin di lingkungan yang kecil pun dari sekian mungkin 10 orang atau apa, ada 1 orang yang nggak sepaham. Saya kira wajar, dan sepanjang dia juga masih dalam koridor ini, kalau dari sikap dari ini kan nampak. Ya gitu ya Pak. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, begini ya, jadi pembelajaran saya bahwa ide kita tuh tidak selalu cemerlang meskipun kita menganggap itu yang terbaik. Jadi ada kalanya seperti tadi, bahwa ide kita itu setelah ada masukan dari tim, dari yang kolaborasi tadi, saya mengalah juga, tidak ngotot, oh ini loh, jadi itu bahwa ini. Jadi di situ ada pembelajaran yang sangat berarti, bahwa kita ini manusia biasa, pasti ada salah dan ini, dan ketika punya ide yang menurut kita cemerlang, setelah dikolaborasikan dengan kawan-kawan, ternyata ada masukan yang bahkan rela ide kita tuh nggak terpakai juga nggak apa-apa, demi ya tadi, demi kebaikan gitu, demi ya, kebaikan bersama, iya, gitu ya Pak. gitu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Untuk ini dari awal sampai akhir saya mengajukan pertanyaan ke Bapak, banyak hal gitu yang saya ambil pelajarannya, karena kan saya di sini juga masih belajar gitu. Ternyata tidak gampang gitu menjadi seorang pemimpin gitu, apalagi kepala sekolah yang harus menghadapi banyak tipe guru, belum lagi permasalahan murid gitu ya Pak. Dan saya juga mendapatkan kalau dari keputusan yang Bapak ambil itu sangat dibutuhkan kolaborasi gitu. Kemudian adanya kayak kita harus apa kata Bapak tadi, legowo atau bisa menerima gitu pendapat, saran, masukan dari orang lain, dan kita nggak harus mempertahankan pendapat kita gitu kan Pak. Jadi banyak masukan juga yang harus kita pertimbangkan gitu. Kemudian dan Bapak juga mementingkan gitu untuk kebutuhan peserta didik gitu ya Pak, berpihak kepada kebutuhan peserta didik, dan tentunya keputusan yang diambil juga penuh dengan tanggung jawab yang besar ya Pak, konsekuensinya apa gitu. Untuk ini mudah-mudahan ya Pak, ini jadi pembelajaran gitu buat saya, karena kan masih belajar nih gimana nih jadi pemimpin pembelajaran di sekolah, apalagi untuk jadi kepala sekolah gitu. Untuk hal yang nanti tidak jadi kepala mudah. sekolah. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya, maaf mengganggu waktu Bapak gitu. Itu biasa ini saja. Pengalaman luar biasa bagi saya bisa berkenalan dengan Bapak, bisa melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas saya, dan alhamdulillah wawancara ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi, terima kasih sekali lagi ya Pak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya ke depannya sebagai pengalaman saya nanti, seandainya nanti juga berkesempatan gitu seperti Bapak gitu menjadi pemimpin di sebuah sekolah gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.